Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow. Seperti Bitcoin dan beberapa coin masih konsolidasi lah ya. Bitcoinnya masih tertahan di angka 80 ribuan hingga 93 ribuan dolar ya. Di minggu ini cukup lumayan ya. Semoga saja di awal minggu ke-9 atau ke angka 10-an Desember Bitcoin tembus lagi di atas 95 ribuan dolar ya. Semoga saja demikian. Tapi meskipun Bitcoinnya melempem, tapi ada beberapa altcoin dan meme coin yang sepertinya pergerakannya oke banget. Termasuk ada Mudeng yang naiknya kencang banget. Kemudian ada juga Terra Classic ya. Ini Terra Classic gila banget ya. Tiba-tiba ngamuk ya. Kalian tahu nggak? Kalian mesti cek aja di video saya sebelumnya apa alasan Terra Classic naik. Kemudian ada juga USDC-nya atau stablecoin yang meskipun nggak stabil harganya. Karena kalau stablecoin kan minimal $1-nya, satu koinnya atau satu tokennya itu $1 ya. Ini 0,01 dolaran ya. Dan kalian bisa lihat ya, sama-sama dari Terra Luna juga ataupun dari klasiknya. Nah, ini naik ya, bahkan USDC-nya naik di atas 78%-an. Jadi, wah, menyala banget nih buat Terra Luna, Terra Classic ataupun stablecoin-nya. Dan kita lihat ya, kalau ada yang tanya kira-kira pakai exchange luarnya apa bang yang enak terus dapat bonusnya terus nggak ada gangguan, maintenance-nya nggak ada, enak dan lancar aja. Yes, jawabannya pakai Bitget ya. Kenapa pakai Bitget? Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi sejak tahun 2021. Saya pakai ini sejak tahun 2021 ya, artinya sudah 4 tahun lebih ya saya pakai Bitget. Kenapa pakai Bitget bang? Enak aja. Karena trade-nya juga 0% ataupun tanpa biaya. Kemudian untuk store ataupun withdrawal-nya itu bisa menggunakan peer-to-peer. Jadi ya nggak pakai biaya lagi ya. Dan enaknya lagi, kalian klik aja di deskripsi video ini ada tulisannya Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri senilai 20 USDT. Nah, jika dirupiahkan itu Rp350.000 sampai dengan Rp400.000. Nah, lumayan banget kan? Selain itu juga, mereka itu bagi-bagi iPhone 17 Pro Max dan hingga 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget. Yang pasti kotak misteri itu pasti dapat 20 USDT ya, lumayan banget. Jadi cukup klik aja di deskripsi video ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Nah, kita lihat ada tweet terbaru dari Changpeng Zhou Bainan atau pendiri dari Binance Exchange ataupun dari BNB Coin atau BNB Smart Chain. Nah, dimintakan DOY atau Dior. Do your meme. Ya, hanya karena orang-orang membuat meme coin, dia bilang, dari kata-kata yang dia gunakan atau kami gunakan, dia mengatakan hal tersebut, bukan berarti, kata dia, kami tidak akan menggunakannya lagi. Kami akan berkicau seperti biasa dan mengatakan kata-kata apapun dalam kicauan kami itu bukanlah dukungan terhadap meme ataupun token apapun. Jadi kata dia kan sering nge-tweet ya, bisa dengan karakter meme coin, kata banyak banget ya token yang lahir gara-gara tweetnya dia. Intinya begitu dia. Terus dia sering juga mengulangi kata-kata dia tersebut, padahal dia katanya nggak mendukung dari sebuah token. Tapi ya kalian bisa lihat termasuk Giggle, kemudian YZI, kemudian juga ada For ya, baru-baru ini itu lahir di jaringan Binance Smart Chain. Ya nggak mungkin lah dia nggak tahu ya. Oke. Ya, selanjutnya datang dari Terra Classic, baik dari stablecoin-nya. Kalian bisa lihat stablecoin mereka dari USDC-nya itu naik bahkan kencang banget di atas 78%. Ini gila banget, cuan banget nih ya dari Terra Classic. Kalian tahu nggak apa yang menyebabkan Terra Luna atau Terra Classic itu terjadi pemompaan yang sangat signifikan? Ya, benar banget. Jawabannya gara-gara si Ellison pada kemarin ada acara di Binance dan CoinDesk. Nah, dia menggunakan kaos yang bertuliskan atau menggambarkan dari Terra Luna zaman dulu ya, atau Terra Classic lah ya pada saat ini. Yang mana pada dalam acara tersebut ya itu dihadiri oleh Rhys Merrick itu dari Ripple, kemudian juga ada Christian Rao dari Mastercard, kemudian ada Nicola Place dari Ton Blockchain, dan ya, ada juga sebagai moderatornya adalah si Ellison ya dari CoinDesk. Nah, ini kalian bisa lihat ada beberapa kegiatan pelaksanaan Blockchain Week tersebut yang mana dihadiri oleh beberapa orang tersebut. Nah, ya dalam satu hal menarik, nah ini si Ellison dari CoinDesk, dia menggunakan pakaian Terra Luna dan ini adalah salah satu yang membuat Terra Luna atau Terra Classic terjadi pemompaan yang sangat signifikan, bahkan di atas 128%-an. Jadi benar-benar menyala banget ya buat Terra Classic ya. Dan kita lihat bahwa hari ini aja trennya terus berlanjut, baik dari Terra Luna
dari Terra Classic ataupun dari stable coin mereka. Dan kita melihat hari ini volume perdana mereka juga naik hingga 5,57%, bahkan hampir mendekati 1 miliar dolar. Volume perdagangan mereka lebih besar dibandingkan market cap-nya, bahkan volumenya di atas 630 jutaan dolar, sedangkan market cap mereka adalah 337 juta dolar. Artinya lebih besar dibandingkan market cap secara global. Volume mereka naik drastis hanya dalam waktu 24 jam terakhir. Dan kita lihat sistem pembakaran mereka terus berlanjut, bahkan sentimen community mereka menandakan bullish itu 86%. Wah, kencang banget nih buat si Terra Classic, apalagi mereka juga didukung oleh Binance. Itu ada 1,2% atau berapa ya, saya lupa. Itu ada sistem pembakaran setiap transaksi terhadap Terra Classic di pertukaran Binance, dan Binance mendukung sistem pengurangan supply atau pembakaran tersebut. Jadi saat ini Terra Classic kan sudah dipegang oleh komunitas, jadi tidak ada pengembangan lagi sejak terjadinya runtuhnya runtuhnya Terra Luna di tahun 2022. Dan di sini yang mana menyeret si Do Kwon sebagai pendiri dari Terra Luna tersebut. Nah, kemudian ada beberapa update terbaru dari pembaruan si Do Kwon-nya tersebut ya. Kalau kita lihat di sini yang mana Jaksa Amerika Serikat saat ini telah menuntut hukuman penjara 12 tahun bagi pendiri Terraform atau si Do Kwon dalam kasus penipuan aset kripto yang mana terkait dengan keruntuhan tahun 2022 ya. Meskipun Do Kwon telah diusulkan untuk menjalani hukuman 5 tahun penjara, keadilan terus berjalan dan tanggal pentingnya akan segera ditiba itu di tanggal 11 Desember ya 2025 ini. Jadi tinggal beberapa hari lagi hasil putusannya akan diumumkan di Manhattan ya. Inilah momen yang ditunggu-tunggu. Banyak komunitas awan hukum akhirnya menghilang dan Terra Classic siap untuk babak baru yang beriris atau seperti apa, atau bersih atau bullish. Dan jaringan saat ini ya, meskipun sudah nggak ada hubungan dengan Do Kwon lagi, Terra Classic sudah berdiri sendiri dan itu sudah dikembalikan kepada komunitas. Mereka saat ini kuat banget, jaringan mereka terus berkembang, bahkan komunitas itu tidak pernah pergi dan saat ini tidak akan menyelesaikan masalah hukum untuk selamanya. Jadi kita lihat perkembangan Terra Classic nggak pernah mati, jadinya tetap berjalan ya dari Terra Classic ini. Nah, selain itu juga pembakaran dari Luna Classic atau Terra Classic dan USDC-nya itu meningkat, bahkan pasokan Lunsi atau Terra Classic ya saat ini terus menurun, artinya pasokan mereka semakin menipis ya, karena ada sistem pembakaran yang menarik di sini ya. Bahkan kita lihat kenaikan harga meningkatkan volume transaksi, yang mana peningkatan volume ini itu meningkatkan pembakaran juga. Jadi pembakaran di bursa Binance juga itu akan semakin tinggi, artinya semakin sering mereka melakukan pembakaran atau pengurangan supply. Dan ini kalau misalnya di tanggal 6 Desember pun mereka telah mengurangi hingga 228 juta Terra Classic. Wah, jadi banyak banget nih pembakarannya. Dan ini benar-benar menarik banget ya. Hampir beberapa media atau beberapa komunitas dari Terra Classic pun membahas tentang pengurangan supply yang semakin signifikan ya terhadap Terra Classic ataupun stable coinnya. Nah, nanti tanggal 15 Desember Badan Eksekutif Amerika Serikat bakal mengadakan meja bundar yang mana tentang pembahasan tentang financial surveillance dan privacy dan regulator, dan ini kita tunggu banget ya. Bahkan pendiri dari ZEC atau Zcoin dari Joko Wilcox ini bakal hadir juga sebagai panelis dalam acara di tanggal 15 Desember tersebut. Oke, kita tunggu aja nih ya. Nah, kita lihat ada beberapa yang perlu kalian ketahui tentang Terra Classic yang mana menjadikannya salah satu altcoin yang mana tidak ada jaringan lain yang pernah mengirimkan stablecoin asli sebanyak ini dalam satu ekosistem. Bahkan kalian terlihat ya, ada 20 lebih aset yang dipatok pada mata aset kripto fiat termasuk USD, Euro, kemudian Korea, Jepang atau dari yen Jepang, GBP, Kanada, Australia dan sebagainya. Semuanya itu berada dalam jaringan yang sama, itu dapat langsung ditukar sepenuhnya, dapat dikomposisi biaya di bawah sen, finalitasnya di 1 sampai dengan 2 detik, dan ini hanya ada di Terra Classic. Jadi wah gila, keren banget sih ya. Meskipun akhir-akhir ini sudah nggak hype banget, tapi dalam beberapa hari terakhir atau baru 1 pekan terakhir, Terra Classic menjadi perbincangan saat ini. Wah, ada beberapa hal yang menarik juga setelah acara Binance Blockchain Week, yang ketika si Ellison dari CoinDesk dia menggunakan pakaian Terra Luna, dan itu salah satu dampak yang signifikan lah ya dalam pemompaan dari Terra Classic. Semoga saja trennya tetap berlanjut. Kita lihat apakah Terra bakal mampu ke angka 10 atau di angka 100-an rupiah. Kita tunggu aja ya. Yes.
Mungkin itu aja yang dapat sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer dan teori. Kenapa? Hal kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.